Karena malam yang semakin larut, Arya pun mengajak Tasya untuk pulang. Sebelumnya Arya sudah mengajak Tasya untuk pulang, namun karena Tasya yang merasa kurang puas, akhirnya Tasya menolak ajakan Arya untuk pulang dan meminta Arya untuk menemaninya bermain sebentar lagi. Saat Arya dan Tasya berjalan menuju tempat parkir, ada satu permainan yang belum Tasya dan Arya mainkan. Dan Tasya yang sudah tertarik dengan permainan itu pun langsung meminta Arya untuk menemani bermain satu permainan lagi. "Arya, lihat ada main tembak-tembakan. Ayo kita main sebentar saja," ajak Tasya. "Tasya, ini sudah malam," jawab Arya. "Ah, Arya, ayolah satu kali lagi ya, please," pinta Tasya dengan manja dan memeluk Arya dari depan dan mendongakkan kepalanya menghadap wajah Arya. "Baiklah. Tapi janji abis ini langsung pulang," ucap Arya. Iya," jawab Tasya dengan girangnya. Tasya berlarian kecil menuju tempat permainan itu, yang diikuti oleh Arya dari belakang. Tasya langsung membayar untuk memulai permainan tembak-tembakan. Dan yang membuat Tasya lebih tertarik lagi adalah hadiah yang akan didapatkan jika dalam 3 tembakan tepat sasaran. "Arya, lihat boneka panda yang paling besar itu," ucap Tasya. "Kenapa? Kamu suka? Kalau begitu aku kan mendapatkannya untukmu," ucap Arya. No, aku yang akan memenangkannya sendiri," ucap Tasya. "Memang bisa?" tanya Arya meragukan Tasya. "Oh, kamu meragukan aku ya? Kalau gitu lihat aja sendiri," jawab Tasya. Setelah itu Tasya pun langsung bersiap-siap untuk memulai permainannya. Dor, yey, teriak Tasya kegirangan karena semua tembakannya tepat sasaran. Sedangkan Arya tertegun saat melihat cara Tasya menembak. Tubuh yang sudah terlatih dan Tasya yang benar-benar fokus. Raut muka yang tiba-tiba berubah dan tatapan mata Tasya pun ikut berubah jadi sangat tajam. "Aha, sudah lihat kan kalau aku bisa melakukannya dengan baik," ucap Tasya dengan membanggakan dirinya dan memamerkan boneka yang telah Tasya dapatkan sendiri. "Wow, aku sangat terkejut. Aku gak tahu kalau ternyata kamu sangat jago menembak," ucap Arya. "Hahaha, tidak juga. Aku hanya sedikit sekali bisanya," jawab Tasya. "Kenapa tidak diasah?" tanya Arya. "Walaupun aku tidak menyebutkannya, aku rasa kamu juga pasti tahu kan," ucap Tasya dengan mengedipkan sebelah matanya. Sekarang giliran aku. Kamu lihat boneka beruang yang memakai baju dan topi berwarna pink itu," ucap Arya yang menunjuk ke arah boneka beruang yang besar dan sangat lucu itu. Tasya yang melihat apa yang dimaksud oleh Arya pun sangat antusias dan ingin bermain kembali untuk memenangkannya. "Wah, itu sangat lucu. Kenapa aku tidak melihatnya tadi ya? Kalau begitu aku akan bermain satu kali lagi," ucap Tasya. "Tidak bisa. Kali ini aku yang akan memenangkannya untukmu, Tasya," ucap Arya yang memeluk Tasya dari belakang. Dan tanpa merubah posisinya Arya langsung menembak ke arah sasaran. Dor. Arya menembak tepat sasaran dengan terus memeluk Tasya dari belakang. Dan Arya pun mendapatkan apa yang Tasya inginkan. Tasya pun bertambah bahagia. Senyum manis pun terukir di wajah Tasya. Setelah Tasya puas, akhirnya Arya dan Tasya memutuskan untuk pulang. Di dalam perjalanan Arya merasa kesulitan untuk mengemudikan sepeda motornya karena kedua boneka besar milik Tasya. "Kiat pulang ke hotel dulu ya," ucap Arya. "Kenapa? Bukannya rumah sewa kita juga sudah bisa ditempati?" tanya Tasya. "Tapi kita tidak ada baju di sana. Dan belum 100% siap untuk ditempati, Tasya. Besok baru kita bisa tempati." "Oke, jelas Arya." "Baiklah. Terserah kamu saja," jawab Tasya. Akhirnya Arya dan Tasya menuju hotel. Tasya pun memeluk Arya dan menyandarkan kepalanya ke punggung Arya. Arya pun tersenyum secara diam-diam. Ditambah lagi dengan hal yang Tasya lakukan tadi. Saat Arya memikirkan hal itu, Arya berniat untuk mengasah kemampuan Tasya, agar Tasya bisa menjaga dirinya sendiri di kemudian hari, jika identitasnya yang baru sudah diketahui oleh banyak orang. Setelah 40 menit Arya dan Tasya sampai di hotel. Tasya masuk ke dalam hotel diikuti oleh Arya di belakang. Tasya langsung masuk ke dalam lift yang memang khusus dipakai untuk sang pemilik. Karena hanya lift ini yang sampai ke lantai paling atas. Dan secara kebetulan Johan berada di hotel itu. Johan pun melihat Tasya yang masuk ke dalam lift dan diikuti oleh Arya. Karena penasaran, Johan pun mengikuti Tasya secara diam-diam.
Saat pintu lift tertutup, Johan terus melihat ke lantai berapa lift itu menuju. Saat Johan mengetahuinya, Johan pun langsung ingin masuk ke dalam lift. Namun saat Johan akan masuk, tiba-tiba staf yang tengah berjaga menghalangi Johan. "Ada apa ini?" tanya Johan pada staf yang menghalanginya. "Mohon maaf Tuan. Silakan Tuan memakai lift yang ada di sebelah sana," ucap staf dengan tetap tersenyum. "Memangnya kenapa? Saya mau naik lift ini sekarang," ucap Johan dengan nada tinggi. "Sekali lagi mohon maaf Tuan. Tapi memang lift ini tidak diperbolehkan untuk umum. Jadi jika Tuan ingin menggunakan lift, silakan Tuan bisa menggunakan yang ada di sebelah sana, yang memang disediakan untuk para tamu dan para pengunjung di sini," jelas sang staf. "Oh ya, lalu kenapa tadi ada 2 orang yang menggunakan lift ini tidak kalian cegah, dan justru membiarkannya?" tanya Johan. "Maaf Tuan, karena ini memang khusus untuk orang-orang tertentu saja," jawab sang staf. Johan yang merasa kesal pun langsung pergi tanpa melihat ataupun menjawab ucapan sang staf. Johan langsung masuk ke dalam lift. Saat Johan sudah berada di dalam, dan saat Johan ingin menekan tombol lantai yang akan Johan tuju, Johan merasa bingung dan heran karena tidak ada di lift itu. Johan pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari dalam lift dan bertanya kepada staf yang kebetulan tengah melintas, "Mengapa tidak ada tombol lantai 18? Maaf Mas, kenapa di dalam lift ini tidak ada tombol lantai 18 ya?" tanya Johan. "Oh iya Tuan. Memang di dalam lift yang diperuntukkan para tamu dan pengunjung hanya sampai lantai 15 saja Tuan," jawab staf yang kebetulan lewat. "Tapi tadi saya lihat yang masuk ke dalam lift itu dan dia menuju lantai 18. Berarti ada dong?" tanya Johan yang masih penasaran. "Memang betul Tuan. Kalau lift yang berada di sebelah sana memang sampai lantai paling atas. Namun lift itu tidak diperuntukkan untuk tamu dan pengunjung," jelas sang staf. "Oh saya mengerti. Pasti itu lift untuk para staf yang ada di sini bukan?" tanya Johan yang menebak-nebak apakah jawabannya benar. "Tidak juga Tuan. Lift itu hanya diperuntukkan orang-orang tertentu saja. Bahkan staf pun staf pilihan. Bukan staf-staf biasa," jawab sang staf. "Apa ada lagi yang bisa saya bantu Tuan? Kalau tidak ada saya mohon pamit. Permisi Tuan," sambung sang staf yang kemudian berlalu pergi meninggalkan Johan. Siapa yang dimaksud orang-orang tertentu itu ya? Dan kenapa Tasya dan Arya bisa masuk ke dalam sana dan menggunakan lift itu? Gerutu Johan. Karena Johan yang sudah kesal, akhirnya Johan memutuskan untuk pulang karena urusannya sudah selesai. Sebenarnya Johan ada urusan dengan klien papahnya, namun karena memang urusannya sudah selesai, Johan pun tidak sengaja melihat Tasya. Dan penasaran apa yang Tasya lakukan. Namun sayang Johan tidak bisa mengikuti Tasya dan Arya lebih lanjut lagi. Sedangkan Tasya kini sudah berbaring di tempat tidur setelah membersihkan dirinya. Karena terlalu kelelahan, Tasya pun langsung terlelap. Sedangkan Arya masih duduk di meja kerjanya yang berada di sebelah kamarnya. Arya memeriksa berkas-berkas yang telah disiapkan oleh Vian tadi siang. Setelah 1 jam akhirnya Arya pun menyelesaikan pekerjaannya. Arya pun menyandarkan punggungnya di kursi kerjanya dan menatap langit-langit ruangan kerjanya. Tak lama hujan turun sangat deras. Petir pun ikut menyambar saling bersautan. Namun Arya tetap duduk dan perlahan Arya menutup matanya. Ceklek, pintu ruang kerja Arya terbuka perlahan. Arya yang menyadari itu pun langsung menengok ke arah pintu. Dan saat Arya menengok ke arah pintu, Arya melihat Tasya yang mengintip ke dalam ruangan kerjanya sambil memeluk boneka yang diberikan oleh Arya. "Tasya," panggil Arya. "Ada apa Tasya?" tanya Arya. "Arya, aku takut," jawab Tasya dengan suara yang sangat pelan namun masih bisa didengar oleh Arya. "Kemarilah Tasya," ucap Arya. Tasya pun akhirnya masuk ke dalam ruang kerja Arya. Tasya berjalan mendekat pada Arya yang kini masih duduk di kursi kerjanya. Tasya pun berdiri di samping Arya sambil memeluk boneka besarnya. Tasya berdiri sambil menunjukkan ekspresi seperti anak kecil yang sedang ketakutan yang membuat wajah cantik Tasya terlihat sangat imut. "Kemarilah duduk di sini," ucap Arya yang menepuk pahanya untuk menunjukkan pada Tasya agar duduk di pangkuannya. Setelah itu Tasya pun langsung menjatuhkan bonekanya dan langsung duduk di pangkuan Arya. Lalu Tasya memeluk Arya dengan erat dan Tasya pun langsung menyembunyikan wajahnya di dada bidang milik Arya. Saat Tasya memeluk Arya, Arya bisa merasakan bahwa Tasya sangat ketakutan dan sangat membutuhkan perlindungan.
Akhirnya Arya pun membalas pelukan Tasya agar Tasya bisa merasa nyaman dan tidak ketakutan lagi. Setelah beberapa menit Tasya akhirnya terlelap di dekapan Arya. Akhirnya Arya pun bangkit dari duduknya sambil menggendong Tasya dan berjalan menuju kamarnya. Saat Arya tengah berjalan, Tasya terbangun dan meminta Arya untuk menurunkannya. Tunggu. Turunkan aku Arya, ucap Tasya. Ada apa? Tanya Arya. Ada yang tertinggal. Aku mau mengambilnya dulu, jawab Arya. Apa? Tanya Arya yang tak mengerti dengan ucapan Tasya. Akhirnya Arya pun menurunkan Tasya dari gendongannya. Dan saat Tasya turun, Tasya langsung berlari untuk mengambil bonekanya. Setelah itu Tasya kembali pada Arya dan Tasya mengangkat kedua tangannya untuk minta digendong kembali oleh Arya. Arya yang mengerti apa yang dimaksud oleh Tasya pun langsung menggendong Tasya di depan dan Tasya pun melingkarkan kakinya di pinggang Arya dan tangannya melingkar di bahu Arya dengan tetap memegang bonekanya. Arya pun kembali melangkahkan kakinya menuju tempat tidur. Dan setelah sampai Arya menurunkan Tasya dari gendongannya. Setelah itu Tasya berbaring di tempat tidur dan Arya pun berbaring di samping Tasya. Sebelum Arya benar-benar tertidur Arya memakaikan selimut pada Tasya. Setelah itu Arya mematikan lampu kamarnya. Setelah itu Arya pun terlelap bersama Tasya. Keesokan harinya Tasya terbangun lebih awal. Tasya melihat ke sekeliling kamarnya. Dan akhirnya mata Tasya terhenti tepat pada Arya yang masih terlelap. Tasya terpana dengan ketampanan Arya. Saking terpananya sampai-sampai Tasya tidak sadar kalau Arya sudah terbangun dari tidurnya dan tengah memperhatikan Tasya yang sedang menatapnya. Sepertinya kamu sangat menyukai wajahku yang tampan ini ya Tasya, ucap Arya. Iya. Wajah kamu benar-benar membuatku terpana, jawab Tasya yang masih menatap wajah Arya dengan terus tersenyum. Dan masih belum menyadari bahwa kini Arya tengah terjaga. Benarkah? Kenapa tidak kamu sentuh dan membelainya? Ingin sih, tapi malu hehehe, jawab Tasya cengengesan. Arya pun akhirnya mendekatkan dirinya pada Tasya. Dan saat itu pula Tasya tersadar bahwa Arya sudah terbangun sedari tadi. Dan seketika wajah Tasya pun berubah menjadi merah merona. Tasya berencana untuk cepat-cepat pergi namun usahanya gagal karena Arya sudah mendekap tubuh Tasya dan Arya pun langsung mendekatkan wajahnya pada wajah Tasya. Cuk, Arya mencium bibir Tasya sekilas dan Tasya pun langsung membulatkan kedua matanya. Sedangkan Arya yang melihat ekspresi Tasya yang menurut Arya sangat imut dan menggemaskan. Arya pun kembali mencium bibir Tasya. Namun kali ini Arya bukan hanya sekedar mencium namun tetap lumayan Arya yang lembut dan terasa sangat manis membuat Tasya membalas lumayan Arya. Setelah beberapa menit mereka pun akhirnya melepaskan lumatan mereka. Tasya langsung bangkit dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi meninggalkan Arya yang masih berbaring di tempat tidurnya. Setelah 15 menit Tasya pun keluar dari kamar mandi. Lalu Arya pun kini masuk ke kamar mandi untuk menyegarkan dirinya. Tak butuh waktu lama setelah 15 menit Arya pun sudah keluar dari kamar mandi. Kamu hari ini tidak masuk lagi? Tanya Tasya pada Arya karena hari ini Arya tidak berpenampilan culun seperti biasanya. Masuk. Cuman nanti agak siangan saja. Kamu pergi duluan saja. Jawab Arya. Tapi tetap aku akan mengantar kamu dulu. Sambung Arya. Untuk hari ini sepertinya aku gak masuk dulu deh. Ucap Tasya. Kenapa? Tanya Arya. Aku mau beresin barang-barang kita di rumah sewa yang baru. Kalau aku ke kampus dulu nanti kemalaman lagi, jawab Tasya. Itu sih terserah kamu saja, ucap Arya. Setelah itu Arya dan Tasya pun menikmati sarapan mereka di meja makan yang luas namun hanya ada mereka berdua saja. Setelah selesai Arya pun berpamitan pada Tasya. Aku pergi dulu ya. Nanti kalau kamu ada apa-apa atau perlu apa-apa kamu tinggal bilang pada staf yang ada, pamit Arya. Memang tidak akan menyusahkan mereka. Tanya Tasya. Tentu saja tidak. Justru mereka sangat beruntung bisa membantu istriku yang cantik ini. Jawab Arya dengan senyuman manisnya. Yang membuat Tasya malu. Ih kamu ini bisa saja. Aku kan jadi malu. Ucap Tasya. Dan Arya hanya tertawa melihat tingkah Tasya yang tengah malu-malu. Ya sudah aku pergi ya. Ucap Arya. Aku antar sampai depan ya. Ucap Tasya dan Arya pun hanya mengangguk. Tasya pun akhirnya mengantar Arya sampai di depan hotel. Arya pun masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya di depan hotel. Setelah itu mobil yang dinaiki oleh Arya pergi meninggalkan hotel.
Arya naik mobil siapa lagi coba? Mobilnya mahal lagi. Benar-benar beruntung ya Arya mempunyai teman kaya yang baik dan mau meminjamkan mobil semahal itu padanya. Gerutu Tasya. Setelah itu Tasya kembali masuk ke dalam hotel untuk kembali ke kamarnya dan membereskan barang-barangnya dan Arya. Setelah Tasya masuk ke dalam hotel tiba-tiba tangannya ditarik oleh seseorang dari arah belakang. Spontan Tasya pun menengok ke arah belakang untuk melihat siapa yang menarik tangannya. Tasya pun membulatkan matanya saat melihat orang yang menarik tangannya dan beberapa orang yang berada di belakangnya. Tasya pun berusaha melepaskan tangannya yang masih digenggam dengan sangat kencangnya, agar Tasya bisa cepat-cepat pergi dan menghindari mereka.